Peradaban Islam Indonesia pra-kemerdekaan. Agama Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka penyebaran agama Islam diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, para wali, para ulama, dan para tokoh perjuangan Islam. Proses penyebaran Islam tersebut berlangsung secara bertahap, termasuk ke Indonesia. Yang sangat mengagumkan lagi, masuk dan diterimanya agama Islam di Indonesia bukan melalui jalan kekerasan, namun melalui hubungan dagang yang terjalin secara baik. Perkenalkan, nama saya Rutbah Zahira, biasa dipanggil Hera. Di sini saya akan membahas tentang peradaban Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. Yang akan kita bahas pertama yaitu teori kedatangan agama Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu agama dan kekuatan politik pada masa kolonialisme. Teori kedatangan agama Islam di Indonesia. Menurut para sejarawan, proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun, dan sangat beragam. Ada 4 teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah. Teori Mekah diperkenalkan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan nama Buya Hamka, seorang ulama dan sastrawan terkemuka di Indonesia. Beliau menolak seluruh anggapan para sejarawan Barat yang mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Teori ini kebanyakan dipakai oleh sejarawan dari Barat dan kaum Orientalis. Teori ini didukung oleh beberapa bukti seperti kesamaan corak batu nisan di makam Sultan Malik As-Soleh di Aceh dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik dengan batu nisan di Gujarat. Teori Gujarat dikembangkan oleh 2 tokoh yaitu J. Pisnagar dan Snow Burgonje. Meskipun ada teori lain yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia seperti teori Mekah dan teori Persia, teori Gujarat tetap menjadi salah satu pandangan yang populer dan didukung oleh beberapa bukti sejarah. Teori Persia. Pencetus teori ini adalah Husain Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Husain lebih menitikberatkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Menurut satu riwayat, agama Islam dibawa ke Cina oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Konon, pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 960 di daerah Kanton, Guangzhou, dan pesisir selatan Cina telah banyak berdiri pemukiman Muslim. Sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Ada 2 teori yang banyak dipakai dalam penulisan sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat dan teori Cina. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pisnagar dari Universitas Leiden pada abad ke-19.
Teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia melalui dua jalur. Jalur pertama, para pendakwah dari Cina tiba terlebih dahulu di Kerajaan Champa. Setelah beberapa saat bermukim di sana, mereka melanjutkan dakwah ke Indonesia yang pada masa itu di bawah kekuasaan Imperium Kerajaan Majapahit. Para pendakwah mendarat di kota pelabuhan terbesar saat itu, yaitu Gresik. Sedangkan jalur kedua, para pendakwah berlayar menuju Filipina, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku Utara. Agama dan kekuatan politik pada masa kolonialisme. Agama Islam berkembang di Indonesia berlangsung selama berabad-abad. Pemeluk agama Islam di Indonesia yang pertama meliputi para pedagang yang segera disusul oleh orang-orang kota, baik dari lapisan atas maupun lapisan bawah. Penganut agama Islam merupakan senjata bagi mereka untuk melawan musuh dari luar dan dalam. Bahaya dari dalam adalah masuknya agresor-agresor perdagangan dan agama barat di kawasan Asia Tenggara, yaitu orang-orang Portugis yang muncul sebagai unsur kekuasaan di Asia Tenggara pada permulaan abad ke-16. Memasuki awal abad ke-20, masyarakat Indonesia mulai mengalami transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat serta pengaruh dari dunia luar. Dalam konteks perubahan atau pembaharuan, inilah masyarakat Islam di Indonesia merasa perlu untuk memiliki organisasi yang dapat mengayomi umat dalam bidang agama maupun politik. Berikut ini 4 organisasi Islam yang berkembang di Indonesia yang mengurus bidang keamanan dan juga politik umat Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, umat Islam sedang dalam kondisi terpuruk. Bersama seluruh bangsa Indonesia, mereka terbelakang dalam tingkat pendidikan yang sangat rendah. Selain itu, kemakmuran ekonomi yang sangat parah serta kemampuan politik yang sangat lemah. Lebih memprihatinkan lagi, identitas keislaman merupakan salah satu poin negatif kehidupan umat. Islam pada waktu itu identik dengan profil kaum santri yang selalu mengurus kehidupan akhirat, sementara seolah tidak mau tahu tentang perkembangan dan persoalan zaman. Sementara lembaga organisasi keagamaan juga masih bergelut dengan urusan yang tidak banyak bersentuhan dengan dinamika realitas sosial, apalagi berusaha untuk memajukannya. Yang kedua, Persis, Persatuan Islam. Persis sebagai organisasi berlatar modernis telah memberikan warna baru bagi dinamika peradaban Islam di Indonesia pada waktu itu. Persis yang lahir pada abad ke-20 merupakan respons terhadap karakter keberagaman masyarakat Islam di Indonesia yang cenderung sinkretik akibat dari pengaruh perilaku keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia sebelum memiliki organisasi Islam memang merupakan lahan subur bagi praktik sinkretisme. Akibat sikap akomodatif para penyebar Islam di Indonesia terhadap adat istiadat yang sebelumnya telah mapan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan penyebaran agama Islam juga tidak lepas dari sikap akomodatif, bagi Persis, praktik sinkretisme merupakan kesatuan yang tidak boleh dibiarkan berkembang dan harus segera dihapus karena bisa merusak sendi-sendi fundamental agama Islam. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU. NU lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Organisasi ini diprakarsai oleh sejumlah ulama terkemuka. Lahirnya NU bisa dikatakan sebagai kebangkitan para ulama.
NU didirikan untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional atau sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisasi Islam yang mengusung gagasan purifikan puritanisme. Pembentukan NU merupakan upaya pengorganisasian dan peran para ulama pesantren yang sudah ada sebelumnya, agar wilayah kerja keulamaan lebih ditingkatkan, dikembangkan, dan diluaskan jangkauannya. Dengan kata lain, didirikannya NU adalah untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan dan menyatukan langkah-langkah para ulama dan kiai pesantren. Yang terakhir adalah Masyumi. Masyumi didirikan pada 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI karena pada waktu itu Jepang memerlukan satu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada di zaman Belanda, yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern. Sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII). Pada tanggal 7-8 Oktober diadakan Muktamar Islam di Yogyakarta dan dihadiri oleh hampir semua tokoh organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang. Kongres memutuskan untuk mendirikan Syuro Pusat bagi umat Islam Indonesia. Masyumi yang dianggap sebagai salah satunya partai politik bagi umat Islam. Pada awal berdirinya, Masyumi hanya 4 organisasi yang masuk Masyumi, yaitu Muhammadiyah, NU, Persyarikatan Ulama Islam, dan Persatuan Umat Islam. Beberapa tokoh Masyumi yang terkenal adalah 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, 2. Kiai Haji Walid Hasyim, 3. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, 4. Muhammad Natsir, 5. Syafruddin Prawira Negara. Dari 4 organisasi tersebut dapat dipahami pembaruan Islam yang berkenaan dalam bidang politik, sosial, dan budaya yang bertujuan untuk memperbaiki Islam yang murni. Oleh karena itu, ajaran Islam bersifat universal, tidak saja dalam dimensi sejarah, akan tetapi universal dalam dimensi sosiologis dan antropologis. Dengan demikian, Islam adalah agama bagi semua zaman dan bagi semua orang dalam berbagai posisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sesuai dengan tujuannya bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam.